Ya, Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Pendeta Hendrik Pardede. Saya mau memberikan kepada kita semua mengenai contoh-contoh apa itu proses yang terjadi ketika rencana Tuhan datang dalam kehidupan kita. Nah, dalam video saya yang lama, saya berbicara mengenai proses dan bagaimana malaikat itu membawa kita kepada kemenangan. Nah, banyak orang mengatakan, Pak, prosesnya itu apa sih? Kok kayaknya susah amat. Nah, kalau cuma hal-hal yang tadi Bapak sampaikan kan itu proses biasa. Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan sesuatu proses yang kami alami sehingga akhirnya kami sampai kepada the throne yang saat ini. Ketika pertama kali kami mengalami daripada lawatan malaikat, saya melihat bahwa wah, ini ada sesuatu kejadian yang luar biasa. Pasti orang akan senang melihat bagaimana saya tumpang tangan, orang menari, dan banyak orang mengatakan, wow, ini hebat, ini urapannya akan tinggi dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya Bapak Ibu. Bukan seperti yang kita pikirkan. Pertama adalah orang tidak menerima bahwa yang tadi adalah hal-hal yang aneh. Ya, saya mau sampaikan kenapa orang tidak menerima, bahkan mengatakan bahwa itu adalah kesesatan. Saya mau sampaikan adalah karena pola pikir daripada cara berpikir daripada banyak orang terpengaruh dengan doktrin-doktrin lama. Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan, saya sebagai seorang pendeta, kita harus jujur mengatakan ada doktrin-doktrin yang selalu ataupun pengajaran-pengajaran yang saling menuduh satu sama lain. Kalau dia tidak sama dengan saya, maka dia sesat. Nah, Bapak Ibu, kalau orang zaman sekarang mengatakan sesuatu terlalu gampang. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur mengatakan siapa yang mengangkat dia menjadi penjaga pintu neraka atau pintu surga, kan nggak ada Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati mengatakan itu sesat. Nah, jadi pertama adalah penerimaan. Yang kedua adalah proses itu apa? Yang kedua adalah proses yang lebih lagi. Karena Tuhan akan membentuk ataupun membuat sesuatu yang baru yang terjadi dalam kehidupan saya dan kehidupan keluarga ataupun kehidupan daripada jemaat. Ketika itu datang, ketika saya tumpang tangan, maka terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Orang-orang menari, kesembuhan terjadi, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan juga membuat sesuatu hal yang spektakuler, yang sangat-sangat tidak masuk akal. Dan ini membuat saya sendiri menjadi sesuatu yang kalau dikatakan down ataupun sesuatu yang cukup mengkhawatirkan. Ketika daripada anak-anak penari kami sudah mulai menari berjam-jam, tiba-tiba mereka jatuh dan mereka posisi mereka jatuh dan tubuh mereka menjadi kaku Bapak Ibu. Tubuh mereka kaku dan anak ini jatuh. Ada satu anak yang bernama Irensa. Ya, nanti saya akan sampaikan lagi mengenai bagaimana dia dibawa Tuhan tadi ke surga. Saya cuma bukan mengatakan, wow, dia dibawa Tuhan ke surga sehingga oh hebat ya. Enggak Bapak Ibu. Yang saya mau sampaikan adalah bagaimana prosesnya. Ketika anak ini jatuh dan dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Dia mengalami kesakitan dan teriak-teriak. Saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang bapak merasa takut, semua juga merasa takut. Tapi kami tidak dapat melakukan apa-apa karena saya telah tahu bahwa ini adalah adalah lawatan Tuhan. Tapi kenapa terjadi? Justru anak ini jatuh dan dalam keadaan sakit dan sesak napas Bapak Ibu. Saya hanya bisa berdoa. Kalau hal ini salah Tuhan, maka gereja kami pasti bukan hanya bubar Bapak Ibu, tapi akan mengalami masalah mungkin dengan hukum. Nah, dalam hal itu, iman saya dipertaruhkan Bapak Ibu. Tapi kami percaya, saat itu saya melihat dan orang-orang mengatakan, jemaat juga mengatakan, beberapa orang yang dekat kepada saya, enggak, ini adalah proses Tuhan. Tapi bagaimana, kenapa susah sekali? Dan benar Bapak Ibu, ketika terjadi sesuatu hal tadi, kesakitan, sesak napas, tiba-tiba anak itu tiba-tiba jatuh dan anak ini kaku. Seperti orang mati Bapak Ibu.
Nah, ketika dia kaku dan tertidur, kami harus nunggu berjam-jam, Bapak Ibu. Menunggu dengan tadi sesuatu yang tidak pasti. Kami mau bawa ke rumah sakit, tapi kami tahu ini adalah lawatan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus terjadi, tapi kami tunggu terus-menerus. Akhirnya apa yang terjadi? Dan ketika anak itu sadar, dia tidak lagi berbicara terhadap dirinya, tapi dia berbicara bahwa itu dia adalah malaikat Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa anak ini sedang dibawa daripada Tuhan ke Firdaus, sedang mengalami satu manifestasi rohani. Bapak Ibu, 7 hari kami tinggal di dalam gereja. Untuk apa? Untuk tadi, untuk menjaga anak ini dan untuk mendengar apa yang terjadi. Memang setelah itu ceritanya luar biasa, Bapak Ibu. Tapi tadi prosesnya sungguh-sungguh mengkhawatirkan. 7 hari dan dia harus tadi menjaga orang yang seperti mati dengan tubuh yang kaku. Dan kalau kami angkat daripada tubuh itu, maka tubuh itu menjadi tubuh yang berat. 6 orang laki-laki dewasa tidak bisa mengangkat daripada tubuh seorang anak umur 13 tahun, anak perempuan yang kurus umur 13 tahun, Bapak Ibu. Tapi tidak sanggup mengangkat. Nah, proses ini, pertama, bahwa orang tidak mengakui. Yang kedua, saya sendiri melihat betapa begitu mengkhawatirkan. Apakah benar ini apa yang terjadi? Apakah ini benar dari Tuhan? Banyak orang mengatakan kalau itu dari Tuhan maka harus ada damai sejahtera dan lain sebagainya. Tapi saya melihat, Bapak Ibu, ini adalah suatu peperangan rohani. Yang benar-benar peperangan. Saya berada di antara titik di mana saya harus terus atau tidak. Ataupun saya mengambil keputusan bahwa apakah ini harus memang terus saya teruskan. Atau kalau saya kalah. Ataupun kalau terjadi sesuatu maka saya harus bisa saya berurusan dengan hukum. Bapak Ibu, disitulah malaikat itu berperan. Dia mengatakan bahwa apa yang terjadi hal ini adalah memang rencana Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu, setelah berapa lama, akhirnya kami mengetahui ternyata malaikat memang sering datang. Ataupun ketika dalam keadaan kritis, dia datang dan menguasai daripada orang. Seorang atau beberapa orang. Dan mengatakan bahwa inilah yang Tuhan mau. Inilah yang Tuhan mau. Dia menguatkan daripada kita. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu. Di dalam proses yang tadi. Bukan hanya kepada orang-orang, Bapak Ibu, tapi kepada diri saya juga. Suatu saat ketika saya dalam kondisi yang ketika kami sedang mengadakan sesuatu ibadah sore, tiba-tiba Tuhan mengatakan bahwa aku mau datang, supaya kau tahu bahwa aku mau datang. Dan saat itu, Bapak Ibu, ketika terjadi suatu lawatan, saya juga mengalami tadi lawatan tadi. Saya pernah juga terlepas rohnya. Ketika itu saya sedang berkhotbah di depan. Tiba-tiba saya terpental karena ada satu jari yang memegang dahi saya. Dan saat itu roh saya terlepas. Bapak Ibu, hal-hal ini menggoncangkan tadi. Menggoncangkan iman. Menggoncangkan daripada keberadaan. Bahkan saya pernah bisu seperti Zakaria. Ya, ketika Tuhan mengatakan kamu jangan bicara, maka saya tidak bisa bicara. Proses, Bapak Ibu. Proses yang begitu tadi, kalau bagi orang mungkin adalah sesuatu yang ya ada yang katakan crazy. Karena kita bisa seminggu di gereja mengalami hal-hal yang aneh dan kami bisa terus menerus. Kami bisa seperti exciting padahal kami mengalami tekanan dengan hal-hal yang itu. Belum lagi orang yang tidak taat. Akhirnya mereka meninggalkan karena tadi kami harus bisa bangun pagi. Tiba-tiba kami harus menutup ibadah dan harus ibadah lagi malam hari dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Proses itu panjang. Itu yang tadi. Kadang-kadang saya hanya mengatakan, Tuhan bagaimana?
Apakah kami mampu melalui hal ini? Apakah gereja mampu melalui hal ini? Tapi tadi, disitulah peran malaikat tadi. Dia datang melakukan hal-hal yang supranatural untuk meneguhkan bahwa apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi adalah engkau ada di dalam track yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau sampaikan sekali lagi bahwa rencana Tuhan yang besar disampaikan oleh malaikat. Tapi untuk sampai kepada rencana ini, kau harus menuruni jurang dulu. Atau kalau mau saya sampaikan, kau harus berbelok 180 derajat daripada apa yang kau pikirkan. Pertama, kau bisa ditolak orang. Kedua, kau harus mengalami banyak proses secara rohani yang tidak dimengerti orang lain. Banyak orang, banyak teologi atau banyak pengalaman-pengalaman orang yang mengatakan bahwa oh kalau harus begini, harus begini. Tapi ketika Tuhan melakukan, Bapak Ibu belum tentu seperti yang sudah-sudah. Karena dia bebas untuk memproses daripada kita semua. Dan disitulah peran daripada malaikat Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, malaikat Tuhan itu bekerja dan mereka berperang untuk kita. Ada beberapa orang daripada teman-teman rohani saya mengatakan, saya melihat Bapak, bahkan malaikat-malaikat itu berdarah-darah. Saya katakan, apa mungkin malaikat itu berdarah? Bukankah mereka gak ada tubuh? Ya, ini adalah secara rohani. Artinya mereka pun mengalami tadi. Ketika mereka melakukan suatu pekerjaan ataupun peperangan rohani bagi kita, malaikat itu pun mengalami yang namanya pengorbanan. Dia mengalami tadi suatu peperangan. Hal ini bukan peperangan biasa, tapi peperangan rohani. Kita mungkin berpikir bahwa peperangan rohani adalah peperangan yang biasa. Bukan. Tapi peperangan rohani adalah benar-benar satu peperangan. Dan disitulah bala tentara surga berperang bagi kita. Saya mengalami Bapak Ibu akan hal itu. Sehingga akhirnya ketika peperangan itu dimenangkan, terjadi lawatan yang dahsyat. Kami mengalami sukacita, kami mengalami banyak-banyak hal keberhasilan di dalam tadi untuk melayani Tuhan. Ada sukacita, ada orang-orang yang mengerti rencana Tuhan. Sehingga ketika orang sekarang datang mengatakan, Bapak berapa jemaatnya? Saya katakan kami tidak punya jemaat. Karena apa? Karena saya katakan visi The Throne adalah melayani dunia. Jemaat adalah dunia, tapi yang ada dan datang kepada The Throne ataupun pada pengembalaan saya adalah pekerja-pekerja. Setiap orang harus bekerja bagi Tuhan. Setiap orang harus datang kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada yang datang untuk dilayani, tapi semua datang untuk melayani, untuk memuliakan Tuhan. Itulah rencana Tuhan yang besar. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadikanlah gereja bukan menjadi tempat di mana jemaat duduk, tapi jadikanlah gereja menjadi tempat di mana terjadi peperangan rohani, dan bersama dengan malaikat, maka gereja akan memenangkan peperangan rohani itu bagi Tuhan dan menuai jiwa-jiwa untuk membawa jiwa-jiwa lebih banyak datang kepada Tuhan dan memenuhi surga yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus berkati.